teman-teman, selamat tahun baru. Dan kali ini kita akan bahas segitiga price action. Apa itu segitiga price action? Ini sangat penting, fungsinya untuk apa? Supaya nggak bingung mana targetnya, cari entry-nya di mana, supaya menghindari banyak kesalahan price reading. Nah, di harga itu ada rule-nya untuk membedakan skala mana kalian nge-trade. Perlu sangat diingat, fungsinya untuk mengetahui di skala mana kita nge-trade sampai ke target realistisnya. Jika kalian bingung target, jika kalian sering entry di zona-zona tengah yang bukan apa-apa, kalian perhatikan ini. Di segitiga price action ada 3 aturan. Apa aja aturannya? 1 benteng, 1 reaksi, dan 1 target. Bearish can be only one. Hanya ada 1 benteng untuk entry, 1 reaksi, dan 1 target realistis. Apa maksudku? Nah, sebelum itu tentu kita akan bahas logika break. Oke, logika break itu simple, logika reaksi lah. Oke, contoh kita lihat very basic ya. Nah, oke, kita lihat kayak gini di harga. Dan kalian melihat ini pengkolan yang paling atas itu ada SR besarnya di kiri. Tentu kalian mau entry di area itu. Oke, supply. This is supply. Nah, dalam perjalanan teman-teman, tentu harga melakukan esek-esek seperti ini, terkadang kecil, terkadang lebar, kan esek-esek. Terus semua perjalanan dari sini sampai sini itu approach. Tentu kita akan narik garis seperti ini. Ini pengkolan ini di break di sini. Kita akan tandai zona ini sebagai demand. Ini benteng halangan pertama. Yang bawahnya kita tarik garis. Oke. Ini pengkolan ini di break di sini. Kita punya next demand. Nah, reaksi itu adalah ketika harga nancep di supply atau di demand, ketika kalian mau nge-buy, itu nge-break demand, melakukan retracement. Ada yang suka nangkep di sekitar sini, bahu kiri, which is true, dan kalian punya target right there. Oke, pertanyaannya, stop loss kita ditempatkan di mana? Stop loss kita di mana? Rule booknya adalah kalau masuk di sini, stop loss kita di atas supply, di atas benteng di mana kepala ini tertancap, gitu. Dan targetnya ini 1:1 risk to rewardnya. Pertanyaannya, why kok bisa di atas supply stop loss kita? Karena setelah harga nge-break demand, dia bisa melakukan retracement ekstrim bahkan sampai ujung supply yang ini. Ini logika break. Oke, jika harga melakukan break lalu nggak ada signifikan retracement, hanya kecil kayak gini dan langsung ke targetnya sini, well, sinyalnya sudah habis. Kita nggak bisa nunggu lagi di supply sini dengan reaksi yang ini, nggak. Karena sudah target, harga kebanyakan ngebroken kalau sudah target. Ingat, kita hanya bisa menggunakan reaksi breaknya ini ketika harga belum target. Kalau sudah target kita nggak bisa. Kalau belum target, oke, mau risk reward berapa gitu kan. Semakin kita bersabar nunggu retracementnya, maka semakin kita dapat risk reward lebih besar. Risk reward itu lebih banyak ke main game, waiting game, logika breaknya itu. Past action, apa itu past action? Ya benteng-benteng yang ada di kiri ceritanya. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa 1 benteng di kiri, 1 benteng di kiri
ada satu reaksi dari ngebroken ini, satu benteng di kiri, satu benteng, satu reaksi, dan satu target. That's it. That's it. Hanya itu. Kita hanya bisa melihat target kalau kita lihat reaksi. Kalau enggak, sorry, target sulit ditentukan di price action. Nah, kalau kita sederhanakan semua ini, itu jadi kayak gini teman-teman. Nah, kalau disederhanakan itu, kita punya satu benteng untuk cari entry, dan ada pendekatan yang mana kita lihat benteng-benteng yang menghalangi di sini, dan satu reaksi. Jika ada reaksinya di breaknya benteng yang ada di kiri ini, dan kita punya satu target benteng setelahnya. Nah, sama seperti ini, kita punya satu supply untuk dicari entry, ada satu reaksi dan satu target. Nah, kenapa ini penting? Kenapa kita paham ini penting? Oke, contoh ini harga melakukan gerakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan harga break demand. Oke, di sini ada reaksi nih. Tentu reaksi yang ada di sini itu berasal dari supply yang ini. Benteng A, ingat benteng A menghasilkan reaksi A dengan target A. Stop loss kita di sini. Kesalahan yang sangat sering terjadi adalah ketika kalian melihat reaksi di sini. Sebenarnya reaksi ini adalah punyanya A, tapi kalian berharap bahwa hanya melakukan retracement ke sini tok. Yang ini kalian entry di sini. Jebret, dan berharap itu stop loss kalian di sini pula. Tuh kan? Ini kesalahan membaca skala. Salah ini. Why? Kenapa? Karena reaksi di A dihasilkan dari zona A. Harga bisa melakukan retracement sampai sini. Sell-nya masih valid, tapi kalian kena stop loss dulu karena kalian entry di sini. Pak, apakah nge-sell di sini salah? Ingat, cari zona entry itu sekali dan satu itu. Di A ya di A, artinya stop loss-nya ya di A sini. Gitu. Kalau kalian mau cari zona kecil di sini lagi, artinya ini zona B. Kalian harus cari reaksi lagi. Di zona B kalian harus cari entry di zona B, kalian harus cari reaksi dari zona B. Break, melakukan retracement, dan sinyal dari B. Ini targetnya. Paham? Kalian nggak bisa entry di zona B sini dan target di A. Beda skala, skalanya beda. Sampai sini sudah paham kan? Maksudku apa? Yang tadi satu zona entry, satu reaksi, dan satu target. Karena sering salahnya di sini. Apalagi kalian lihat skala kecil kan. Kalian lihat skala kecil contoh ini. Oh, tak zoom. Oh, oke. Oke. Zonanya sudah di break di sini, sudah melakukan reaksi. Akhirnya di sini kan ada banyak zona-zona kecil kan? Iya kan? Ada zona kecil gitu. Di sini juga ada zona kecil, di sini ada zona kecil dari pengkolannya yang ini. Dan kalian berharap entry di sini, jegrek dengan target yang bawah. Well, sebenarnya bisa saja itu terjadi. Cuman ingat, kalian akan rawan banget, akan sangat rawan kena retracement ekstrim kayak gini. Sebenarnya nggak ada salahnya juga jika kalian entry di titik-titik kecil di pertengahan zona ini. Ini kan zona tengah kan? Nggak ada salahnya. Cuman again, kalian harus cari reaksi lagi dari sini. Proses engulf ini harus diulangi lagi. Harus cari reaksi lagi. Jadi
kita hanya butuh satu reaksi, satu target, satu tempat entry. Begitu. Oke. Untuk contoh di GU, contoh ini ada zona, di sini ada zona break GP, meskipun nggak fresh, hanya untuk contoh aja. Makanya aku nggak entry di GU ini karena ini nggak fresh, cuman dia menghasilkan reaksi. Nah, reaksi seperti apa sih? Ini zona supply ya. Harga melakukan reaksi di mana? Nah, sebelum kita tahu reaksi, kita harus tahu dulu mana yang di break, bener? Makanya ini SR-nya tak marking, ini juga tak marking. Oke, kita lihat di time frame kecil pergerakannya seperti apa sih gitu. Ini dia. SR ini menghasilkan ini. Demand yang ini. Dan SR ini menghasilkan demand yang ini. Kenapa demandnya yang ini? Karena di sini udah target. Jadi kita bisa cari reaksi di sini. Jegrek reaksi yang ini. Nah, again, hati-hati. Ingat, meskipun sudah melakukan reaksi, ya, harga bisa retrace jauh ke ujung supply yang di kiri tadi dan strike to target. Begitu. Kemarin hal ini juga terjadi di XAU-USD. Ini nih contoh. Ini nih. Di sini ada kompresi. Dan kompresi itu salah satu benteng kan. Sini. Ya kan? It's just the same. Nah, itu dia. Segitiga price action. Kalian paham itu, kalian nggak bingung reaksi. Kalian paham ini, kalian paham targetnya di mana. Understand? Oke, thank you. Thank you untuk update belajar price action-nya. Ini salah satu materi baru soalnya. Yang ada di Discord. Kamu aja yang ketinggalan. Monggo diskusi di forum Discord.